Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Sugiyati, pengampu pelajaran matematika di SMA Negeri 1 Saradan, Kabupaten Madiun. Bapak Ibu, kali ini saya akan mengimbaskan sedikit tentang AKM, di mana materi ini saya peroleh dari BIMTEK yang saya ikuti yang diselenggarakan oleh Kemendikbud. Baik, kita mulai. Kenapa latar belakang sampai munculnya AKM? Nah, kenapa sampai muncul AKM? Karena dianggap di situasi saat ini bahwa materi ujian nasional itu terlalu padat, sehingga siswa dan guru cenderung untuk menguji penguasaan konten, bukan kompetensi penalaran. Lah UN pun menjadi beban berat bagi siswa, guru maupun orang tua, karena menjadi indikator keberhasilan siswa sebagai individu. UN seharusnya berfungsi untuk pemetaan mutu sistem pendidikan nasional, bukan penilaian siswa. Nah, terus kemudian kita akan membandingkan antara UN dengan AKM, ya. Untuk apa perbedaan antara UN dengan AKM? Kita mulai dari jenjang penilaian bahwa UN diberikan di SMP maupun tingkat SLTA. Sedangkan AKM saat ini kita berikan mulai dari SD, kemudian SMP, kemudian tingkat SLTA. Kemudian level siswa, nanti UN itu akan diberikan di tingkat akhir, kemudian AKM itu kita berikan di tingkat tengah, ya. Kemudian subjek siswanya UN diberikan di seluruh siswa. Nah, maksudnya siswa SMP dan SMA. Sedangkan AKM itu akan diambil sampel. Jadi tidak semua siswa nanti akan melaksanakan AKM. Hanya diambil sampel untuk sensus sekolah. Kemudian tingkat jenis tesnya untuk UN nanti high stake, kemudian untuk AKM itu sebenarnya low stake. Dan model soalnya untuk UN kita hanya menemukan soal sebagai pilihan ganda dan isian singkat saja. Sedangkan di AKM kita nanti ada pilihan ganda, kemudian ada pilihan ganda kompleks, kemudian menjodohkan, drag and drop, kemudian highlight, isian singkat, IC, dan yang terakhir adalah soal interaktif. Dan waktu pemberian tesnya untuk UN itu dilaksanakan selama 4 hari, sedangkan AKM hanya 2 hari. Terus kemudian perbedaan berikutnya adalah moda pelaksanaan. Untuk UN itu semi online, nanti kita berikan semi online. Sedangkan AKM itu full online, ya. Ada yang semi online atau mungkin bahkan offline untuk sekolah tertentu yang mungkin jaringan internetnya tidak terjangkau. Kemudian untuk metode penilaian, kalau UN kita gunakan CBT, kemudian kalau AKM kita gunakan CAT, ya. Kemudian yang terakhir tentang perbedaan UN dan AKM untuk spesifikasi minimal infra sekolah, bahwa UN itu menggunakan server sekolah di mana pakai komputer clean dan BW. Sedangkan AKM itu server sekolah tidak perlu komputer clean memori 2 GB. Resolusinya 1360 kali 768 dan Windows 7 ke atas. BW 20 megabits, kemudian untuk 50 peserta. Nah, Bapak Ibu, terus kemudian apa sebenarnya AKM sendiri? AKM itu adalah singkatan dari asesmen kompetensi minimum. Nah, di situ ada kata minimum. Kata minimum itu mengacu kepada tidak semua konten di dalam kurikulum diukur di dalam AKM. AKM akan mengukur keterampilan dasar, yaitu literasi dan numerasi. Nah, kemampuan bernalar tentang teks dan angka, kompetensi tersebut dibangun dari jenjang dasar sampai menengah dalam suatu learning progression. Nah, AKM berbentuk survei dengan sampel siswa kelas 5 untuk SD, kemudian kelas 8 untuk SMP, dan kelas 11 untuk SMA. Di mana hasil AKM nanti tidak melaporkan hasil individu siswa. Namun, laporan yang dibuat itu agregat yang berfokus kepada peningkatan internal dari waktu ke waktu, bukan komparasi antar kelompok. Nah, itu. Nah, berikutnya kita
membahas tentang AKM sendiri ya. AKM itu sebenarnya berada di dalam komponen asesmen nasional, di mana komponen asesmen nasional itu terbagi menjadi 3, yaitu AKM nasional sendiri, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Nah, untuk AKM nasional itu nanti kita akan mempelajari tentang literasi dan numerasi, di mana fokus yang melaksanakan AKM itu nasional nanti adalah khusus siswa. Sedangkan survei karakter itu akan menilai tentang karakter siswa, di mana nanti arahnya ke 6 profil pelajar Pancasila. Lah fokusnya juga siswa. Sedangkan survei lingkungan belajar itu nanti yang melaksanakan tidak hanya siswa, tetapi guru dan kepala sekolah juga melaksanakan survei lingkungan belajar. Bapak Ibu, baiklah, ini kita lanjut sekarang ya tentang AKM. AKM terbagi ke 2 kelompok, yaitu literasi membaca dan numerasi. Literasi membaca apa? Literasi membaca itu adalah kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif ke dalam masyarakat. Nah, sedangkan numerasi sendiri apa? Numerasi itu adalah kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia. Bapak Ibu, saya kira itu penjelasan saya tentang AKM. Mudah-mudahan apa yang saya berikan itu bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Sekian, akhir kata saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.